Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian Tafsirul Quran memakai kitab Tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Kita sekarang berada di Suratul Ahzab. Kemarin belum kita jelaskan tentang ayat ke-9, meskipun sudah kita baca ayat ke-9. Perlu diketahui bahwa dalam Suratul Ahzab mulai ayat 9 sampai ayat ke-27 itu membahas tentang sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Perang Ahzab. Perang Ahzab, kenapa disebut Ahzab? Karena belum pernah terjadi sebuah persekongkolan antara kafir wasani, kafir-kafir sudah nyembah berhala, karo kafir kitabi, yaitu orang Yahudi Nasrani, khususnya orang Yahudi, kompak mengirim pasukan yang sangat besar, ya, ngeroyok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasukan itu pasukan istimewa, caranya pilihan, pasukan pilihan ngeroyok, dan belum pernah terjadi seperti itu. Dan setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Biasanya itu pecah belah antara wong Yahudi wong Nasrani, pecah belah antara Yahudi Nasrani dengan kafir wasani penyembah berhala, pecah belah, sesama kafir wasani pecah belah. Sehingga ini sebuah peristiwa besar, Perang Ahzab itu. Perang Ahzab itu kemudian atas inisiatif daripada atau pendapat daripada mantan budak namanya Salman, orang Persia, Salman Al-Farisi yang masuk Islam. Kemudian Salman ini ketika musyawarah, Rasulullah minta pendapat, beliau mengusulkan, Rasulullah, kalau di tempat kami di Persia, kalau kita menghadapi musuh yang perkiraan kita tidak mampu melawannya, maka pertempuran itu kita tunda. Piye caranya nunda? Damel parit Rasulullah, musuh tidak bisa datang, kita hambat kedatangannya dengan parit. Lah parit atau jogangan. Jadi kota Madinah itu yang tidak ada gunungnya, yang dari arah Makkah itu digawe jogangan sehingga pasukan Makkah tidak bisa masuk kota Madinah. Kalau mereka nekat, mudah untuk dihalau. Sekarang sebelum ayat ini, ayat ke-9 kita lanjut, saya berikan gambaran tentang perang Khandaq, perang parit atau perang Ahzab itu, supaya nanti ketika kita membaca ayat-ayatnya sampai 27, ayat ke-27 ada gambaran yang jelas. Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, jadi setelah Nabi hijrah let 5 tahun, pada bulan Syawal orang-orang kafir itu yang sekitar, berada di sekitar Madinah termasuk Mekah dan sekitarnya, itu bersepakat kompak untuk memusuhi Nabi
ya, sekitar 10.000 minimal, ada yang mengatakan sampai 15.000 pasukan pilihan yang terdiri dari kafir-kafir penyembah berhala dan ahlul kitab. Pasukan Quraisy saja dipilih bersama orang-orang Ethiopia yang bisa dihubungi, itu kompak mengirim 4.000 pasukan pilihan. 4.000 pasukan itu dipimpin oleh, tidak tanggung-tanggung, oleh tokohnya yang paling besar, yaitu Abu Sufyan, seorang saudagar kaya tapi juga ahli perang. Kemudian ada kabilah lain, tidak hanya kabilah Quraisy dan Ahbas tadi yang dari keturunan Ethiopia, atau kabilah Bani Asad dipimpin oleh Toleha. Kemudian ada kabilah besar namanya Ghatafan. Ini tidak main-main, sampai ngirim 6.000 pasukan. 6.000 pasukan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Kemudian ada kabilah Bani Amir, dipimpin oleh tokohnya namanya Amir bin At-Tufail. Kemudian ada kabilah Sulaim, dipimpin oleh Abul A'war As-Sulami. Kemudian Bani Nadir dari Yahudi, dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, ditambah dengan 2 putranya Abil Huqaiqi. 2 putranya ikut memimpin, tidak hanya Huyai. Orang Yahudi dari Bani Quraidah dipimpin oleh Ka'ab bin Asad. Padahal Bani Quraidah ini sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah. Ka'ab ini sudah teken tanda tangan perjanjian damai. Berarti itu sebuah pengkhianatan itu. Lah kenapa kok Bani Quraidah sampai berkhianat padahal sudah ada perjanjian damai? Gara-gara diojo-ojoi oleh orang Yahudi Bani Nadir, pimpinannya Huyai tadi, Huyai bin Akhtab. Dimulainya bagaimana? Yang provokasi terjadinya perang yang ini, perang Uhud ini, ada rombongan dari Bani Nadir dan Bani Quraidah dari orang Yahudi mendatangi kafir Quraisy di Makkah. Mereka ngajak kepada Quraisy, Quraisy, yuk kita keroyok aja Rasulullah biar habis dan pasukannya, para pemeluk Islam. Kemudian orang Yahudi itu memuji-muji kaum Quraisy. Quraisy, agamamu itu, agama menyembah berhala itu jauh lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Oh, kamu menganggap begitu? Iya. Nah, mulane ayo kita ke Kancang, kita keroyok saja Muhammad dan dan orang Islam. Terus kemudian rombongan utusan Bani Nadir dan Bani Quraidah itu keliling ke Ghatafan, ke
Qabilah Ghatafan Qais, Qabilah Ailan, Qabilah Bani Murrah, dan Qabilah Asja. Ya, mereka diajak, ayo kita serbu Madinah. Nanti kita ketemu di menjelang sampai kota Madinah, pasukan kita ketemu nanti di bawah satu komando, yaitu komandonya Abu Sufyan. Ketika berita itu nyampe ke Rasulullah, tentunya Rasulullah terus kemudian untuk berjaga-jaga. Mereka sendiri kan ngumpul kene ora iso segera-segera. Rasulullah kemudian ngajak pasukan umat Islam seadanya 3.000 orang, ya, dengan kemampuan persenjataan yang ala kadar, sehingga mereka gawe kemah di dekat Gunung Salak, ya, Sin Lam Ain, di Gunung Salak itu berkemah di situ menunggu kedatangan musuh. Rasulullah, itu gak umum ki. Pasukan yang datang itu pasukan pilihan dari gabungan berbagai kabilah. Tur koyo kompakmen, sampai orang ahli kitab barang koyo kompakmen. Kemudian diadakan musyawarah. Salman Al-Farisi menganjurkan damel kondak mawon Rasulullah. Padahal Salman ini bukan tokoh, asalnya mantan budak malah. Pendapat Salman karena benar, diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kemudian digalilah kontak satu apa jenenge paritnya gede kuwi, parit untuk di daerah yang kira-kira yang tidak ada gunungnya. Kalau ada gunungnya kan berarti aman, mereka susah naik gunung dulu, terus nanti turun lagi kan berat. Pasukan Mekah tidak mungkin lewat gunung, maka yang mungkin adalah lewat daratan antar gunung itu. Dibikinlah parit sepanjang kurang lebih 3 km. Kedalamannya antara 4 sampai 5 meter. Dalam metok parite 4 meter sampai 5 meter. Masya Allah. Jadi nak umpamane ana kuda kejerungup ning kono, tidak bisa naik. Nah, tinggal mateni tok wae. Jadi pasukan musuh tidak berani melewatinya parit itu. Lebarnya parit 5,7 meter. Waduh, 5,7 hampir 6 meter. Jadi kalau kuda mencolot sak bantere tetep ora iso. Kaki belakangnya nggak bisa nyampe dan akan tergelincir masuk ke parit itu yang dalamnya antara 4 sampai 5 meter. Ngono kuwi 3 kilo panjangnya. Wah dong, ini kalau mama itu masih ada sayang itu di era zaman Wahabi sekarang ini ditutup paritnya itu, khawatir kalau disembah. Alah ya Allah, kadang-kadang wong keterlaluan ya, masa ana parit disembah ya ora ana to. Kadang-kadang lucu-lucu, jadi kekhawatiran yang berlebihan. Ya ora ana parit disembah.
Tapi kok diambil tabarukan pasire, itu isine tau dilarang ngono. Tabarukan ya orang antek kufur toh. Orang antek syirik. Itu berlebihan gitu, terus ditutup. Padahal kalau itu masih ada, setiap jamaah haji, jamaah umroh datang akan melihat suatu fakta sejarah, satu kejadian sejarah pada era itu. Ya Allah, Rasulullah itu sampai petenge ben ora dahar. Mau dahar sarapan esok ming sithik, dahare meneh bengi. Terus awan gue kerja terus tanpa dahar awan. Iku ngantek wetenge dikeki watu, diblebet sampai kain ben tahan ora lapar. Ngantek kaya ngono kuwi. Di tengah terik matahari. Tidak makanan tidak ada nang kene ngecor wae walah sing jenenge bakwan wong siji entek 5 ya. Burung apa gedang goreng ngono. Isih es teh. Isih bare mam segone. Ya Allah. Ngono bare bengine njaluk prei ngajine kesel. Saya esok sekolah ora mlebu sisan gitu. Wah, terselah ngono. Jadi betapa generasi sekarang ini generasi manja. Generasi Rasulullah kayak gitu itu. Allah. Jadi dongeng kalau parit itu masih ada, itu akan orang do nangis ngerentes ning kono. Jadi orang haji, umrah lihat betapa perjuangan masa dulu itu beratnya kayak ngono untuk membela Islam. Ketika orang musyrik mendekat ke Madinah, loh, kok wis ana parit? Parit mosok dawane kaya ngene, jerone kaya ngono, lebare kaya ngono. Iki belum pernah ada kayak gini ini di Arab. Mesti ini ide dari luar, memang betul. Itu ide dari sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia. Lah, kemudian tentu ada celah-celah di pinggir-pinggirnya. Ada celah sedikit menunggu. Mereka kepengen terobos. Ono sing nekat mencolot, ono sing mencari celah. Ya ada benturan di celah-celah itu. Ya. Lah, ada yang nekat mau mencolot. Yang mencolot itu ada yang mau turun terus pakai apa? Pakai ondo bualangi watu. Ada yang dengan kuda dicoba kudanya ambil ancang-ancang untuk mencolot, ternyata kejegul kudanya, sak wonge mati sisan. Sak kudanya. Ada lagi, ada yang bisa lewat celah. Celah itu yang antara gunung dengan apa tadi yang di parit yang digali, kan mungkin ada sedikit celah. Nekat lewat celah itu padahal ditunggu pasukan Islam, pada ada yang nekat. Ada namanya penunggang kuda yang top lewat celah itu, namanya Amr bin Wuddin Al-Amiri. Terus Amr ini karena tokoh didampingi oleh dua orang pasukan hebat pilihan dia, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan Dirar Ibnul Khattab. Apa yang terjadi? Karena mereka nekat terobos tadi, langsung dihadapi oleh Sayyidina Ali. Tantang-tantangan, akhirnya terjadi mubarozah. Mubarozah itu pertempuran one by one, satu lawan satu.
one by one, satu lawan satu terjadi peperangan. Ternyata Sayyidina Ali menang dan matilah si Amr tadi, Amr bin Wud. Terus kemudian dua pengawalnya melarikan diri. Kemudian ada lagi di antara tokohnya lagi yang mati karena nekat adalah Naufal bin Mughirah. Kemudian lah di tengah-tengah pengepungan itu kan dikepung berarti Rasulullah kemudian dipisahkan dengan adanya parit itu, mereka tidak pergi di sekitar parit itu, dikepung lah. Ada satu peristiwa yang menarik, yaitu orang dari kabilah Ghatafan namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini sudah masuk Islam secara rahasia. Padahal Nu'aim ini keluarganya, kabilahnya masih dari Ghatafan ini masih Kristen. Sowan madhep dengan Rasulullah minta izin untuk bertemu. Ya Rasulullah, matur dene. Di tengah beliau lagi istirahat. Ini qad aslamtu. Saya sudah masuk Islam ya Rasulullah. Tapi keislaman saya masih saya rahasiakan sehingga kaum saya, kaum Ghatafan, belum ada yang tahu bahwa saya sudah masuk Islam. Saya kepingin membantu panjenengan. Famurni bima syi'ta. Tolong aku diperintahkan apa yang harus saya kerjakan atau yang bisa saya kerjakan. Rasulullah mengatakan, innama anta fina rajulun wahid. Kamu kalau melu ning pasukan perang itu hanya satu orang, perananmu kurang. Supaya kamu berperang, fakhadhil anna in istata'ta. Tolong ganggu mereka, bikin pecah belah mereka. Pasukan yang kompak melawan Islam itu bagaimana bisa pecah belah? Fakhadhil anna in istata'ta. Kamu bisa bikin pecah belah. Wah, akhirnya Rasul sampai memberi tahu, fa innal harba, ada mengatakan khid'ah, ada mengatakan khud'ah. Perang itu pakai strategi tipu daya. Boleh dalam peperangan pakai tipu daya. Wah, akhirnya dia pakai zinar ya, pakaian Kristennya itu. Jadi dengan pakaian zinar itu keliling dia. Pertama kali didatangi kabilah Bani Quraidah. Dia mengatakan pada Bani Quraidah, Bani Quraidah, kamu nggak usah ikut perang ini. Kamu itu akan ditipu oleh Quraisy. Quraisy mengatakan kerjasama dengan kamu untuk ke Rasulullah. Ya, termasuk Ghatafan. Tapi kalau nanti, apa jaminan Quraisy kalau dia menang nanti kamu juga akan disikat? Jaminannya apa? Atau nanti kalau dia keteteran, mereka melarikan diri, kamu dewean gak harus belani. Kamu akan disikat oleh pasukannya Rasulullah. Terus dia ngojok-ngojoki karo Bani Quraidah, minta saja dari kabilah Quraisy dan Ghatafan beberapa orang pilihan untuk dijadikan sandera. Kamu harus minta sandera supaya Quraisy itu tidak bohong pada kamu. Kalau Quraisy nanti menang terus kamu disikat, tidak mungkin karena ada sanderanya.
Sandera bisa dibunuh nanti. Atau kalau dia kalah, dia tidak akan melarikan diri. Jadi tetap kompak. Sandera aja itu, minta sandera. Jadi bahwa kondisi apapun, Quraisy dan Ghatafan biar kompak selalu bersama kamu. Kamu biar tidak ditipu, ditinggal pergi nanti. Padahal kalau kamu ditinggal pergi, Bani Quraidah, apa mampu kamu menghadapi pasukan Rasulullah sendirian? Kan nggak mampu. Minta dong. Beberapa tokoh-tokoh Quraisy dan Ghatafan untuk dijadikan sandera. Lah, apa jenenge Bani Quraidah itu yang sok keminter itu. Wah, ini ide bagus ini. Ide bagus ini. Lah, kemudian siapa ini tadi, Nu'aim tadi bin Mas'ud tadi Al-Ghatafani, setelah berhasil memprovokasi Bani Quraidah, kemudian mendatangi Quraisy dan Ghatafan, suku yang paling besar ini tadi. Diomongi juga, diprovok. Hei, Quraisy, Ghatafan, nanti akan ada dari Bani Quraidah dan tentunya dengan Bani Nadir dari orang-orang Yahudi, itu akan mendatangi kamu dan minta apa? Sandera. Kamu jangan berikan sandera itu, karena itu tipu dayanya orang Yahudi. Nanti sandera orang-orang pilihanmu itu akan diserahkan ke Muhammad, akan dibunuh. Karena apa? Bani Quraidah kan di Madinah, tentu lebih akrab pada Rasulullah daripada kamu. Mungkin kalau kamu ditipu, apa tahu kamu? Nah, perlu kamu gantian dong. Minta juga pada Bani Quraidah semacam tawanan juga tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika pasukan Quraisy dan Ghatafan dan beberapa yang lain sudah mau perang betul, ya, mau terobos itu tadi, parit tadi, malah terus ngajak pada orang-orang Yahudi tadi, Bani Quraidah dan Bani Nadir tentunya, ayo kita berangkat sekarang. Nggak mau, kata orang Yahudi. Saya mau, tapi kamu harus membuktikan kesungguhan kamu. Apa itu? Berikan kepada kami sandera. Orang-orang kamu yang top-top itu kami sandera, supaya kamu tidak melarikan diri, sehingga kami tidak sendirian nanti menghadapi Muhammad. Mereka kaget. Quraisy karo Ghatafan termasuk Abu Sufyan tokohnya kaget. Loh, kok orang Yahudi kok aneh-aneh, tidak sesuai perjanjian ini, malah akan ada sandera segala macam. Kok persis apa yang diceritakan oleh Nu'aim. Nah, Nu'aim bener ini. Mereka mengkhianati kami itu, Bani Nadir dan Bani Quraidah itu bohong. Apa yang terjadi akhirnya bentrok sendiri antara Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir dengan kelompok Quraisy dan Ghatafan. Bentrok, ya. Di tengah-tengah suasana bentrok, tidak ada saling percaya itu, ditambah pertolongan Allah pada malam musim kemarau yang sangat pas itu kemarau, musim dingin, tapi musim dingin, ya.
yang sangat musim dingin di Madinah itu, sekitar Madinah ya pemenang itu dinginnya nemen Kang. Air keran tuh seperti manturnya angel, wis dadi koyo es, banyu es pisan. Sikil tangan kuwi pinggir-pinggire do geten do apa pecah-pecah kulite. Angin keras, dingin sekali. Apa yang terjadi? Kemah mereka banyak yang ambrol, bahkan tempat untuk masak mereka kendile, kendili gede-gede. Satu kendil bisa untuk masak 400 orang, ya. Glempang kabeh, sak isine dong glempang. Saking bantere angin mau. Yeah. Akhirnya apa? Abu Sufyan wis panik, merasa dikhianati Banu Quraidah, orang Yahudi. Padahal itu permainannya siapa tadi? Nuaim, satu orang mampu mengacaukan itu semua. Akhirnya mereka pergi atau balik ke negerinya. Begitu pula Ghatafan. Kemudian Rasulullah kirim sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman untuk mengikuti jejak mereka. Mereka pulang betul apa tidak? Ternyata pulang betul. Lah Hudzaifah yang ditugasi oleh Rasulullah untuk memata-matai kepulangan mereka itu didongake kalau Rasulullah, muga-muga selamat. Di sini hadisnya sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa sambil merintih, tangannya diangkat. Lah ini doa tangan diangkat itu sahih hadisnya ini di sini. Itu untuk mendoakan siapa? Hudzaifah tadi. Nah, kemudian doanya baru berhenti Rasulullah setelah Jibril turun sambil memberitahu dongamu wis mustajab kok. Sapa Hudzaifah selamat. Baru Rasulullah berhenti. Sehingga peperangan itu berhenti pula, tidak terjadi. Itulah kisah ringkas peristiwa perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab. Ya, nanti kita akan masuk ke ayatnya, ayat ke-9 itu sampai ke 27 yang intinya menceritakan peristiwa perang Ahzab. Setelah kita sampaikan tadi tentang cerita ringkas apa yang terjadi dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini ayat ke-9 sampai ke-27 nanti intinya menceritakan tentang itu. Mari kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong sing padha beriman. Nak diteruske amanu zkurullah, uzkuru ni'matallah. Uzkuru nak diandekna ngono. Padha imuta sira kabeh ilinga nikmatallahi ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh. Iku kenikmatan. Kamu selamat senajan ya ana pasukan pitu sing sempat mati saka orang Islam, 4 orang dari pasukan penyerbu. Ya. Irja'at ing dalem nalikane wis nekani kum ing sira kabeh apa junudun sapa junudun pira-pira pasukan minal kufari kang sangka wong-wong kafir mutahazzibun kang padha bergerombol, yang ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 15.000. Ayyam mahafril khandaqi dan dino-dinone duduk parit. Ketika itu fa'arsalna
untuk pitulungane Allah. Mau ngirim sapa ingsun Allah rihan ing angin sing keras ngantek do keweden mereka. Wah enak bantre kaya ngono ngantek mau kendil sing gedhe mo sing cukup kanggo wong 400 glimpang sak isine. Wa junudan lan pira-pira pasukan. Lam taro kang ora padha isa ningali sapa sira ha ing junudan minal malaika. Malaikat yang medun. Jadi angin kalau kaya ana pasukan sing do nglimpangno kendil-kendil gede. Jadi dulu itu untuk mengetahui berapa jumlah pasukan musuh itu cukup diketahui dari kendilnya. Kendil kuwi bisa untuk 400 orang. Berarti kalau kendile kuwi pira jenenge 1 berarti 40.000 pasukane. Wa kana lan ana wis ana sapa Allah bima kelawan barang tak maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh bitai hale kanggo tak min hafril khandaqi sanging duduk khandaq. Wa bil ya'i ora semaca ya amalun ora tak malun lan nganggo ya amalun padha nglakoni sapa wong-wong musyrik ai min tahzibil musyrikin sanging grombole wong-wong musyrik iku basiran zat sing maha ngerti ningali irja'u ing dalem nalikane padha nekani sapa kafir-kafir mau kum ing sira kabeh min fawqikum sing arah dhuwur min asfalalan sing arah ngisor. Wah minggum sing sira kabeh min a'lal wadi sing dhuwure tanah datar wa asfalihi lan ngisore alwadi minal masyriqi wal maghrib sing arah timur dan arah barat. Pasukan sakmono akeh katakan 15.000 rek medeni wong bersenjata lengkap. Wa irzaghat lan ing dalem nalikane melotot apa al-absaru pira-pira mata ay malat dhewe condong apa al-absar angkul li syai'in saking segala sesuatu ila aduwiha maring musuhe al-absar min kulli janibin saking semua arah. Jadi mata-mata waktu itu melihat kalau nanti tahu-tahu diserang mendadak dari musuh, lihat kiri kanan timur barat dilihati semua. Saat itu jadi orang Islam itu hanya 3.000 itu pun dengan senjata apa adanya. Ya suasana mencekam. Wa balagat lan tumeka apa al-qulubu pira-pira ati al-hanajira ing pira-pira tenggorokan. Jadi atine tutuk tenggorokan piye dalam arti wis kaya menghadapi kematian ngono. Jam'u hanjarah ai huwa tegese hanajir iku jamae lafal hanjarah wa ya ta hanjarah iku muntahal hulqumi pucuke tenggorokan min syiddatil khaufi sang buangete wedi diistilahke atine ngantek tutup pucuke tenggorokan kaya meh ilang. Wa tazunnuna lan padha nyangka sapa sira kabeh billahi kelan Gusti Allah azununa ing pira-pira dugaan. Kamu menduga-duga macam-macam. Wah nanti ada yang menduga baik, kita sebentar lagi pertolongan akan datang. Ada yang sudah putus asa, wah wis gablaes iki kok tak sampai mereka bisa terobos kita dihabisi. Jadi berbagai dugaan-dugaan azununa. Nah iku ning ngene azununa iku nganggo alif. Cara Nafi' lan Ibnu Amir baik ketika waqaf maupun wasol. Jadi macane batadzununa billahi dzununa. Waqaf yo ana alife.
dibaca panjang satu alif. Umpama diwasolke ya tetep panjang. Iku qiraae Nafi' lan Ibnu Amir. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Sak teruse. Tapi qiraae Imam Hamzah kalan Abu Amrin tanpa alif. Wa tazunnuna billahi dzunun. Nah, mandek ngono. Diteruske ya tanpa alif. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Itu Imam Hamzah dan Abu Amrin. Kalau yang lain pakai alif ketika waqaf. Jadi ketika diandekne termasuk Imam Hafiz nggih. Macanane ngeten. Wa tazunnuna billahi dzununa. Nah mandek ngono ana alife. Nak diteruske alife dibuang. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Awasi angel iki kirae Hafiz Asim. Jadi alif kuwi ada ketika waqaf. Wa tazunnuna billahi dzununa. Tapi nek diwasolke alife dibuang. Wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Jadi dugaan macam-macam lah berseliweran, ono sing berharap dapat pertolongan, ada yang sudah nyaris putus asa. Al-mukhtalifata yang aneka ragam bin nasri kelawan untuk pitulungan, wal yaksi lan putus asa. Hunalika ing dalem nalika ing dalem panggonan kuwi mau ngene perang Ahzab mau. Ubuk tulia, nanti terus naik hunalika betulia. Dicoba, diuji. Sapa al-mukminun wong sing beriman do diuji. Ukhtubiru. Tegese padha diuji sapa al-mukminun. Liyatabayyana supaya dadi cetha. Supaya dadi jelas sapa al-mukhlisu sing ikhlas dalam berjuang konangan. Min ghairihi sing liyane al-mukhlis. Wa zilzilu lan digoncangke sapa al-mukminun. Goncang to atine. Ki arep entuk pitungan apa kita akan habis. Khurriku tegese gerakake sapa al-mukminun. Zilzalan syadidan kelawan goncangan kang banget. Min syiddatil faza'i sang bangete. Bangete apa? Wedi piye? Piye dikepung kaya ngono sekian hari. Walkur lan iling sira Muhammad idz yaqulu nalikane ngucap sapa al munafiqun waladzina lan wong-wong akeh fi qulubihim kang iku ing dalem atine aladzin maradun utawa ana penyakit dukfon tegese duk fok tikadin tegese lemah keyakinan. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora janjeni nak ing kita sapa Allah wa rasuluhu illa ghurura kecuali bujukan tok. Bujukan ae batilan tegese ora nyata. Katanya kita mau ditolong. Mana pertolongan Allah? Kita seperti ini. Wonten ada orang-orang munafik yang atine imane iku ana penyakite. Wis mereka putus asa tenan situasi ini. Wa ilqalat lan nalikane ngucap sapa taifatun satu kelompok minhum saking munafiqun ayil munafiqin. Ya ahla Yasrib, penduduk Madinah. Yasrib itu nama sebelum dirubah menjadi Al-Madinah disebut Yasrib. Dia utai Yasrib iku ardul Madinah, bumi Madinah. Walam tusraf lan ora di tanwini sorfi apa Yasrib dadi ghairu munsharif nggih. Lil alamiyati karena bangsa alam, karena itu alam kan nama kota. Wa waznil fi'li lan wazan fi'il kaya mudhari. La muqama lakum. Ora ana
manggon iku ora ana manggon iku manfaati lakum kanggo sira kabeh. Tidak ada perlunya kita di sini ini menjaga parit ini. Sudah kita pulang aja. Iku sing sebagian wong munafik malah ngono. Ngojok-ngojok kita pulang aja ke Madinah. Bidomil mimi hal diwaca dhammah mime. Ku kirae Imam Hafiz la muqam malaku. Wa fathiha lan maca fathah mime ana maca la maqam malaku. Aila iqamata tegese ora ana manggon iku penting. Untuk apa kita jaga parit ini? Sudah kita pulang aja. Do kaya ngoten omongane. Wala makanata lan ora ana panggonan sing patut iku maca. Farji'u wis do balik wae ning Madinah wae. Ila manazilikum maring omah-omahmu. Minal Madinah sing Madinah. Wa kanu lan ana sapa munafikun ku kharaju melu metu. Mereka ikut metu bersama orang-orang mukmin sejati. Ma'an Nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila sil'in maring gunung Sila. Jabalun hiyo gunung. Kharijil Madinati kang ana luar kota Madinah. Ilqitali kanggo peperangan. Terus akhirnya karena kena pengaruh munafik itu, sebagian orang munafik ataupun orang mukmin sendiri yang imannya lemah terpengaruh. Terus ana sebagian sing njaluk izin, kok tak mangsul mawon di Nabi teng Madinah. Wah ya Allah, berarti di Nabi waktu itu perjuangan ya. Wa yasta'zinu lan njaluk izin sapa farikun satu kelompok minhum sanging munafikun mau an-nabiyya ing nabi firuju ing bali ning Madinah. Yaquluna kang hale padha ngucapke sapa farikun inna buyutana. Sate rumah-rumah kami iku auratun tidak ada keamanannya. Rumah kami kosong lho Nabi. Kok ngene? Entek. Ya wis berarti Sadaqallahul azim.